Masih bersama kami di Presisi Pagi. Lomba debat hukum yang digelar oleh Divisi Hukum Polri di Balairung Kirana Hotel Kartika Chandra memasuki babak final dan grand final dengan menyisakan 4 kandidat dari 9 universitas dari perwakilan Polda Jajaran. Acara ini digelar dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78. Lomba debat hukum 2024 memasuki final dan grand final dengan menggandeng 4 kandidat dari Universitas Perwakilan Polda Jajaran. Pada sesi grand final ada kandidat dari Polda Sulawesi Tengah yaitu Universitas Tadulako sebagai tim pro yang melawan Polda Jawa Barat, yaitu Universitas Pajajaran sebagai tim kontra. Sementara di sesi final bertemu 2 kandidat dari Polda Sulawesi Selatan, yaitu Universitas Hasanuddin dan Polda Jawa Tengah, yakni Universitas Diponegoro. Lomba debat tahun ini menghadirkan 4 juri dari akademisi universitas ternama di Indonesia, di antaranya yaitu dosen Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah, dosen Universitas Indonesia Feby Mutiara Nelson, dosen Universitas Trisakti Albert Aries, dan dosen Universitas Bina Nusantara Brigita Purnawati Manohara. Gelaran lomba debat hukum ini merupakan salah satu rangkaian acara Hari Bayangkara ke-78 yang digelar selama 2 hari, yakni pada tanggal 29 Juli hingga hari ini, yaitu 30 Juli 2024. 3 dari 9 universitas dari perwakilan Polda Jajaran berhasil menduduki kejuaraan debat hukum yang digelar oleh Divisi Hukum Polri dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 di Hotel Kawasan Jakarta Selatan. Universitas Diponegoro perwakilan Polda Jawa Tengah berhasil merebut posisi juara 1 usai melawan perwakilan Polda Sulawesi Selatan Universitas Hasanuddin pada perlombaan debat hukum yang digelar Divisi Hukum Polri pada Selasa 30 Juli 2024 di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan. Untuk juara kedua ditempati oleh perwakilan Polda Sulawesi Selatan Universitas Hasanuddin dengan raihan poin 2.571, selisih 63 poin dari Universitas Diponegoro yang meraih 2.634 poin. Disusul wakil Polda Sulawesi Tengah yaitu Universitas Tadulako berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat yaitu Universitas Pajajaran pada sesi grand final dengan capaian poin 2.475 dan berhasil meraih juara ketiga. Sejumlah peserta yang memenangkan lomba debat hukum di 3 besar ini bersyukur dan bangga dengan adanya kompetisi lomba debat hukum ini menjadikan mereka berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia. Untuk perasaannya sendiri ketika menang lomba ini senang banget karena nggak berekspektasi banyak, tapi alhamdulillah dengan semua usaha yang kita lakukan, alhamdulillah kita dapat juara 1. Dan untuk Polri sendiri, aku rasa ini adalah salah satu wadah yang sangat bagus untuk kemudian mahasiswa bisa mengolah pikirannya dan mewadahi adanya pikiran-pikiran kritis dari mahasiswa. Harapan kedepannya semoga lomba debat hukum yang diadakan sama Divisi Hukum bisa terus terlaksana setiap tahunnya, biar Unhas bisa ikut lagi tahun depan, biar mahasiswa-mahasiswa hukum di Indonesia juga bisa terus mengembangkan bakat dan minatnya di dalam debat hukum, sekaligus menambah wawasan kami dalam divisi hukum itu sendiri. Tanggapannya pasti ini kegiatan yang sangat-sangat positif sekali, di mana kita sebagai mahasiswa dipaksa bahkan diunjuk untuk bisa berpikir kritis, dan juga kita pun makin belajar lebih banyak mengenai peraturan-peraturan Polri dan juga permasalahan-permasalahan hukum saat ini yang harus diatasi. Dan dengan diberikan kesempatan dalam kontestasi ini, kami pun mampu memberikan pemikiran-pemikiran kritis kami juga dan bisa memberikan pendapat-pendapat kami terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Victor Theodorus Siombing memberikan apresiasi kepada para peserta dan berharap perlombaan debat ini bisa menjadi wadah mahasiswa dalam menyampaikan pendapat dan memberikan solusi terkait persoalan hukum di masyarakat. Bahwa apa yang dilakukan, yang ditampilkan saat ini itu merupakan wajah daripada mahasiswa secara nasional. Karena mewakili Polda, mewakili zona, mewakili universitasnya tampil di tingkat nasional. Saya mau katakan ini di tingkat nasional karena memang kita mengumpulkan para pemenang wilayah dan tampil di sini. Dan kemudian dinilai oleh para juri
yang profesional di bidangnya dan yang hasilnya tidak perlu kita ragukan kembali. Sehingga untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan salut buat adik-adik mahasiswa sekalian. Divisi Hukum Polri menggelar perlombaan debat hukum dan penyuluhan hukum 2024 dengan diikuti 9 universitas yang terletak di wilayah hukum Polda Jajaran yang digelar selama 2 hari pada 29 dan 30 Juli 2024. Dari Jakarta, Ica Tanasya, William Amanda, Polri TV. Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto mewakili Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hadiri perlombaan debat hukum dan penyuluhan hukum 2024 yang digelar di salah satu hotel di Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto bersama pejabat utama Polri lainnya menghadiri dan memeriahkan sesi final dan grand final perlombaan debat hukum 2024 yang digelar oleh Divisi Hukum Polri pada Selasa pagi di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto memberikan sejumlah buku KUHP kepada perwakilan peserta dari 3 universitas dari wilayah hukum Polda Jajaran dan menyerahkan cenderamata kepada 4 juri debat hukum 2024 dari akademisi universitas ternama di Indonesia dan 2 juri penyuluhan hukum 2024. Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Pol Victor Theodorus Sihombing, melihat antusiasme dari peserta lomba sebanyak 238 universitas yang memiliki pemikiran kritis dalam menyikapi permasalahan hukum. Diketahui terdapat 3 universitas dari perwakilan Polda Jajaran yang berhasil mendapatkan juara pada perlombaan debat hukum 2024. Di antaranya juara 1 dari Polda Jawa Tengah, Universitas Diponegoro, juara 2 Polda Sulawesi Selatan, Universitas Hasanuddin, dan juara 3 dari Polda Sulawesi Tengah, yaitu Universitas Tadulako. Apresiasi terhadap personil ataupun perwakilan dari universitas yang sudah hadir, antusias ini menjadi pemikiran kami, sehingga mudah-mudahan debat hukum ini bisa kita lakukan lagi untuk tahun yang akan datang. Karena kami juga meyakini dan percaya dengan acara seperti ini sebenarnya kita juga akan mendapatkan banyak masukan, termasuk kita koreksi kepada diri sendiri bagaimana menegakkan hukum itu dengan baik dan benar. Karena yakin dan percaya penegakan hukum itu tidak hanya dipengaruhi oleh hanya satu faktor saja. Semua punya potensi mempengaruhi bagaimana penegakan hukum itu. Tidak hanya kepada penegak hukumnya, tapi juga masyarakatnya, aturannya, undang-undangnya, sarana fasilitasnya, termasuk budaya masyarakatnya. Semua mempengaruhi bagaimana penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik. Kejuaraan Karate Piala Kapolri National Open Karate Championship telah digelar di Gedung Olahraga Laga Tangkas Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada 26 hingga 28 Juli 2024 lalu. Dengan diikuti sebanyak 3.008 karateka Polri dan umum dari seluruh Indonesia, sehingga menjadikan kejuaraan ini sebagai ajang membentuk juara-juara karate dari Indonesia. Pernah berpikir sebesar ini gitu. Ternyata membludak luar biasa. Antusiasme karate ini luar biasa sekarang. Harus memberi peluang pada mereka untuk prestasi internasional, bahkan sampai ke tingkat dunia. Jadi kita persiapkan dari sekarang ini 1 tahun dengan target kita juara umum karate dan jadi juara dunia karatenya polisi sedunia. Ini sekedar contoh bagaimana kita memberikan jalur prestasi bagi anak-anak dari sedini mungkin gitu. Ini etalase dari prestasi polisi. Dan saya bangga, senang karena terlibat dalam seluruh proses ini
bersama-sama dengan beberapa Pati Polri yang ditugasi oleh Kapolri, dan Kapolri sendiri turun tangan langsung untuk membackup kita. Saya sangat senang ikut lomba di Kapolri ini karena memicu saya untuk berlatih semangat lagi. Bahagia. Dan alhamdulillah bisa dapat emas. Bisa dapat emas juga. Mudah-mudahan ke depan dalam pembinaan karate di tingkat nasional semakin baik lagi, semakin banyak kejuaraan sehingga mereka bisa menghasilkan juara-juara sejati di masa depan yang terbaik untuk Indonesia. Selamat Hari Bayangkara 78 Polri Jaya. Komisi Kepolisian Nasional melaksanakan tes tertulis yang diperuntukkan untuk mencari anggota Kompolnas 2024-2028. Tes ini diikuti oleh kurang lebih 100 orang calon anggota Kompolnas. Komisi Kepolisian Nasional melaksanakan tes tertulis yang diperuntukkan untuk mencari anggota Kompolnas periode 2024-2028. Tes ini dilaksanakan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Tes ini diikuti sebanyak 107 peserta calon anggota Kompolnas periode 2024-2028. Tes tertulis ini berupa pembuatan makalah dengan waktu pengerjaan selama 180 menit. Ketua Pansel Kompolnas periode 2024-2028, Hermawan Sulistyo menegaskan bahwa kriteria yang dicari oleh instansi Komisi Kepolisian Nasional adalah pribadi yang visioner dan dapat mengetahui fungsi serta peran kepolisian. Kami mencari, karena ini komisioner ya, kami mencari yang visioner, yang punya kemampuan untuk meraba situasi tahun 2028 ketika masa tugas mereka berakhir selama 4 tahun. Kan dari tahun ini 2024 sampai 2028 itu 4 tahun, mereka harus bisa membaca Kompolnas di situ seperti apa dan polisi itu seperti apa gitu, supaya ada daya dorong untuk perbaikan secara menyeluruh bangsa ini. Hasil tes tertulis ini nantinya akan diumumkan pada tanggal 1 Agustus 2024 mendatang, yang mana Pansel akan menetapkan sebanyak 50 calon anggota Kompolnas yang akan maju ke tahap selanjutnya. Pada tahap selanjutnya, calon peserta yang terpilih akan melalui tahap tes kesehatan serta tes asesmen dengan wawancara. Kompolnas berharap kedepannya para calon anggota baru dapat memberikan kritik serta saran yang membantu untuk memperbaiki Polri kedepannya. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.